Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifki Hidayat, selaku moderator dari kelompok 1 yang akan memandu jalannya presentasi yang bertemakan Pendidikan Pancasila Sekolah Dasar kelas 1. Dan di sini saya tidak sendiri, adapun anggota kelompok saya yaitu Rasti Intan Pratiwi selaku presentator pertama, Naila Saskia selaku presentator kedua, Andini Vici Salsabila selaku presentator ketiga, dan saya sendiri Muhammad Rifki Hidayat selaku presentator keempat, dan yang terakhir Rizkia Fatimatu Zahra selaku presentator kelima. Baiklah teman-teman, selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh presentator pertama. Kepada Rasti Intan Pratiwi, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas buku. Yang pertama, judul buku Pendidikan Pancasila untuk Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah kelas 1, pengarang Anissa Fadilah, Sarjana Sains, penerbit PT Quadra Inti Solusi, tahun terbit 2022, jumlah halaman 98 halaman, ISBN 9786023012954. Tujuan analisis. Yang pertama, mengidentifikasi pendekatan pembelajaran. Menilai metode dan pendekatan yang digunakan dalam buku ini bisa mencakup penggunaan gambar, cerita, dan kegiatan interaktif yang dapat menarik perhatian siswa. Kedua, melihat keterkaitan dengan karakter dan nilai Pancasila. Menganalisis bagaimana buku ini mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkan siswa untuk mengaplikasikan nilai tersebut dalam konteks sosial siswa sekolah dasar. Yang ketiga, evaluasi kemudahan pemahaman. Memeriksa apakah buku ini menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa kelas 1 SD. 4. Mengevaluasi potensi pengembangan karakter. Menilai sejauh mana buku ini dapat mendukung pengembangan karakter siswa, terutama dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang sejalan dengan Pancasila. Baik, di sini saya akan menjelaskan ringkasan isi buku. Ringkasan buku ini mencakup 4 topik utama dan subtopik. Topik utama yang pertama yaitu mengenal Pancasila. Subtopiknya yaitu simbol-simbol Pancasila, makna simbol Pancasila, dan perilaku sesuai sila Pancasila. Topik utama yang kedua yaitu patuh aturan. Subtopiknya yaitu ayo mengenal aturan, mengenal kewajiban dan hak, dan perilaku mematuhi aturan. Topik utama yang ketiga yaitu memperkenalkan diri. Subtopiknya yaitu ayo memperkenalkan diri, mengenal perbedaan fisik, dan perilaku menghargai perbedaan. Topik utama yang keempat yaitu mengenal lingkungan. Subtopiknya yaitu ayo mengenal lingkungan sekitar, perilaku menjaga lingkungan, dan kerjasama di lingkungan. Selanjutnya yaitu kesesuaian dengan kurikulum. 1. Standar kompetensi kelas 1 SD untuk pendidikan Pancasila. Pada kurikulum Merdeka, elemen ini tercermin dalam dimensi profil pelajar Pancasila yang menekankan nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Buku ini memuat materi yang membantu siswa mengenali nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan sederhana, seperti cerita sehari-hari. Misalnya berbuat baik kepada teman atau membantu orang tua. Maka buku ini sesuai dengan standar kompetensi kurikulum lama dan elemen profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka. Dan yang kedua yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar buku pendidikan Pancasila pada kelas 1 SD berfokus pada kemampuan awal siswa dalam memahami dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila, yaitu menyebutkan sila-sila dalam Pancasila, menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada kurikulum Merdeka, elemen ini tercermin dalam capaian pembelajaran yaitu memahami nilai-nilai Pancasila melalui cerita, lagu, permainan, atau kegiatan reflektif. Selanjutnya, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila seperti tolong-menolong, sopan santun, menaati peraturan sederhana, dan menjaga kebersihan. Materi yang selanjutnya yaitu ada kesesuaian konten. Yang pertama, kesesuaian dengan kurikulum konten yang relevan dengan tujuan kurikulum. Buku ini harus dapat mengakomodasi standar pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tingkat sekolah dasar, terutama dalam pengajaran nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ada bahasa yang digunakan, sederhana dan mudah dipahami.
Mengingat audiens utamanya adalah siswa kelas 1 sekolah dasar, buku ini harus menggunakan bahasa yang sangat sederhana sesuai dengan pemahaman anak-anak di usia tersebut. Yang ketiga, ada metode yang interaktif. Buku ini harus melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, tidak hanya dengan teks tetapi juga dengan gambar, ilustrasi, dan kegiatan yang mendukung pemahaman mereka. Aktivitas menggambar, mewarnai, atau bermain peran bisa sangat membantu dalam memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, ada visualisasi dan ilustrasi, penggunaan gambar yang mendukung pemahaman. Buku ini harus menggunakan gambar atau ilustrasi yang berwarna dan menarik agar siswa lebih tertarik untuk mempelajari materi. 5. Pengintegrasian nilai Pancasila, pembelajaran nilai moral yang kuat. Buku ini harus mengajarkan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual dan aplikatif, misalnya melalui cerita yang menunjukkan pentingnya gotong royong, sila kedua, dan keadilan sosial, sila kelima, dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Yang keenam, keberagaman dan inklusi mengajarkan toleransi dan keberagaman. Mengingat Pancasila sangat menekankan pada keberagaman dan persatuan, buku ini harus mencakup nilai-nilai yang mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan, baik itu suku, agama, ras, atau budaya, sehingga anak-anak dapat belajar toleransi sejak dini. Yang ketujuh, kreativitas dan daya tarik elemen permainan dan tantangan. Buku ini lebih bisa menarik jika memuat elemen permainan atau tantangan yang mengajak siswa untuk berpikir dan berkreasi dalam menyelesaikan tugas terkait nilai Pancasila. Misalnya teka-teki atau kuis yang menguji pemahaman siswa tentang Pancasila. Yang kedelapan, evaluasi dan refleksi. Buku ini sebaiknya dilengkapi dengan latihan soal atau pertanyaan reflektif di akhir setiap bab untuk membantu siswa mengevaluasi pemahamannya tentang materi yang diajarkan. Kelebihan dari buku ini yaitu yang pertama berbasis kurikulum merdeka. Buku ini disusun sesuai dengan kurikulum merdeka yang menekankan penguatan kompetensi siswa dengan memberikan ruang lebih untuk eksplorasi konsep-konsep Pancasila. Hal ini membantu siswa untuk memahami nilai-nilai Pancasila secara lebih mendalam dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu ada pendekatan aktif dan interaktif. Buku ini menawarkan sebagai aktivitas seperti permainan, soal-soal diskusi, dan tugas kolaboratif yang melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Aktivitas ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kerjasama. Yang ketiga yaitu ada desain visual yang menarik. Buku ini dicetak penuh warna dengan ilustrasi menarik yang membantu menarik siswa. Visual yang hidup membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan mudah dipahami, terutama untuk siswa kelas 1 yang baru mulai belajar. Kekurangan dari buku ini yaitu yang pertama, bahasa yang terlalu rumit. Konsep Pancasila bisa jadi kompleks untuk anak usia dini. Jika bahasa yang digunakan terlalu formal atau mengandung istilah-istilah yang sulit dipahami, anak akan kesulitan untuk menangkapnya. Yang kedua yaitu materi yang terlalu teoritis. Anak usia dini lebih mudah memahami konsep melalui contoh konkret dan pengalaman sehari-hari. Jika buku terlalu banyak berisi teori tanpa contoh yang relevan, maka anak akan kesulitan untuk mengkaitkannya dengan kehidupan yang nyata. Yang ketiga yaitu urutan materi yang tidak sesuai. Penyampaian materi mungkin tidak mengikuti aturan yang logis dan sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahasa dan penyajian. Buku ini menggunakan kalimat sederhana dan ilustrasi berwarna untuk membantu siswa memahami konsep-konsep dasar Pancasila. Selain itu, materi disampaikan melalui cerita dan aktivitas menarik seperti permainan dan lagu yang sesuai dengan kemampuan kognitif siswa kelas 1. Pendekatan pembelajaran aktif dan berbasis konteks sehari-hari juga memudahkan siswa untuk mengaitkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan mereka. Penyajian materi yang melibatkan berbagai aktivitas seperti permainan, diskusi, mewarnai, dan bercerita. Pendekatan ini dirancang agar siswa lebih mudah memahami prinsip-prinsip Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berikutnya visual dan desain. Pertama, layout dan tata letak sederhana dan terstruktur. Buku untuk kelas 1 SD harus memiliki layout yang bersih dan sederhana, dengan teks yang tidak terlalu padat dan ruang yang cukup antara bagian-bagian materi. 2. Pemilihan warna yang menarik dan tidak berlebihan. Buku untuk anak-anak sebaiknya menggunakan warna-warna yang cerah dan menarik, tetapi tidak berlebihan, karena warna-warna seperti biru muda
merah, kuning, dan hijau yang lembut seringkali lebih efektif daripada warna-warna yang terlalu mencolok yang bisa mengalihkan perhatian mereka. 3. Ilustrasi dan gambar ilustrasi yang menarik dan relevan. Buku ini sebenarnya menggunakan gambar atau ilustrasi yang menyenangkan dan relevan dengan materi. Ilustrasi yang menggambarkan sila-sila Pancasila dengan cara yang sederhana dan memahami akan membantu anak-anak memahami nilai-nilai tersebut dengan lebih baik. Misalnya gambar anak-anak dari berbagai latar belakang yang bekerja sama untuk menggambarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, atau gambar lingkungan sekolah yang penuh dengan keberagaman budaya untuk menggambarkan nilai-nilai Pancasila. 4. Font dan tipografi font yang mudah dibaca. Buku ini sebaiknya menggunakan font yang besar, jelas, dan mudah dibaca, seperti font-font serif, misalkan Arial atau Comic dan Sans, dengan ukuran font yang cukup besar untuk memastikan bahwa siswa kelas 1 bisa membaca dengan nyaman. 5. Integrasi teks dan gambar. Teks yang berdekatan dengan ilustrasi. Teks dan gambar harus terintegrasi dengan baik. Gambar harus mendukung teks yang ada, dan teks harus ditampilkan dengan cara tidak menghalangi gambar. Materi terakhir akan disampaikan oleh saya, yaitu tentang rekomendasi dan kesimpulan. Saya akan menjelaskan 4 poin untuk rekomendasi. Yang pertama yaitu tentang peningkatan ilustrasi. Maksudnya gimana sih tentang peningkatan ilustrasi? Jadi, di dalam buku Pendidikan Pancasila karya Anissa Fadilah, menurut saya dan teman-teman saya, ilustrasinya itu sudah bagus, cuman perlu ditingkatkan lagi. Soalnya kan target kita adalah anak SD kelas 1 yang masih suka-sukanya atau masih senang-senangnya melihat gambar-gambar. Nah, jadi untuk buku ini bisa lebih ditingkatkan lagi penambahan gambar, foto-foto untuk ya ilustrasi itu. Dan poin yang kedua yaitu penggunaan cerita atau contoh yang nyata gitu, kayak misalnya pada hari Jumat, yaitu sekolahannya itu mengadakan Jumat bersih atau Jumat sehat. Nah, ibu bapak guru bisa langsung mempraktekkan bagaimana cara untuk bergotong royong, karena di buku Pendidikan Pancasila ini sendiri dijelaskan untuk membangun karakter gotong royong. Selanjutnya, poin yang ketiga ialah penyederhanaan bahasa. Menurut saya, di buku Pendidikan Pancasila karya Anissa Fadilah ini bahasanya kurang bisa ditangkap buat seorang murid SD kelas 1. Jadi mungkin bisa lebih disederhanakan supaya murid SD kelas 1 bisa mengerti. Dan yang terakhir, poin keempat, yaitu tentang keterlibatan guru dan orang tua untuk membangun karakter seorang siswa SD kelas 1. Bagaimana sih caranya? Ya, mungkin caranya sudah tahu, tapi saya merekomendasikan ini dikarenakan itu sangat penting dan saya rekomendasikan sekali cara ini untuk membangun karakter seorang siswa. Dan yang terakhir, maksudnya materi yang terakhir yang akan saya jelaskan ialah tentang kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah buku ini bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai dasar dalam Pancasila seperti yang tadi saya bicarakan di awal, yaitu tentang nilai moral dan nilai moral
nilai kedisiplinan, serta yang lainnya. Selanjutnya yaitu kesimpulannya adalah membangun karakter untuk hal seperti gotong royong, cinta tanah air, kedisiplinan, dan menghargai keberagaman. Dikarenakan di Indonesia ini banyak suku, banyak ras, banyak budaya, dan banyak agama. Maka dari itu, buku ini mengajarkan murid kelas 1 SD untuk bisa menghargai sesama sebagai bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf jika saya ada kekurangan dalam menjelaskannya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.